Mari kita nyanyikan Adik Percaya. Tuhanlah kekuatan dan sekutu.
Come on.
kasih kepadamu atas apa yang Kau berikan kepada kami dan rahmat-Mu Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mendoakan juga kepada teman-teman kami yang memberikan pengajaran kepada kami, Amanda, Dara, dan Oktoberni yang akan memberikan pengajaran. Semoga Kau curahkan rahmat kepada mereka sehingga mereka dapat memberikan pengajaran dan memberikan pengakuan kepada teman-teman kami. Yesus Kristus telah mengantar kami dalam apa-apa Tuhan. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Bertemu kembali bersama saya, Kapena Gloria Darantarias. Pada kesempatan kali ini kita masuk dalam sesi kedua, yaitu sesi Yesus Penyelamat. Semoga pada hari ini teman-teman tetap sehat ya, teman-teman yang ada di rumah, dan dapat selalu diberkati oleh Tuhan. Baik teman-teman yang terkasih, pada saat ini kita sudah pada tahap sesi kedua, dan sebelumnya kita sudah mendengarkan dalam sesi pertama dalam sesi cinta kasih Allah yang menumbuhkan, di mana pada sesi sebelumnya kita menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi kita dengan segala kekurangan kita. Dan pada sesi kali ini teman-teman, kita mau membahas bagaimana Yesus yang adalah penyelamat mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa teman-teman, karena Yesus sendiri menjamin kehidupannya untuk dapat menjadi satu-satunya penyelamat kita bagi manusia. Nah, pada saat ini kita mau membahas tentang Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat, melainkan Yesus juga datang ke dunia ini untuk dapat menyembuhkan kita dari segala luka-luka yang ada dalam diri kita. Karena pada dasarnya manusia itu berdosa, maka manusia akan menimbulkan luka dalam hatinya, yaitu yang dapat kita sebut dengan luka batin. Nah teman-teman, apa sih ini maksud dengan luka batin ini? Jadi luka batin itu seperti tekanan yang ada di dalam diri kita, itu terdapat di alam bawah sadar kita. Nah kita bisa ibaratkan dengan permukaan es, permukaan gunung es. Jadi gunung es itu dapat kita lihat permukaan atasnya saja, tetapi kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah. Jadi kita hanya bisa melihat dari luarnya itu hanya 10-20%. Dan ini juga sama halnya dengan alam bawah sadar kita. Kita dapat merasakan dan kita dapat melihat, tapi tidak dengan alam bawah sadar kita yang ada dalam paling bawah. Jadi luka batin ini ditandai dengan kita tidak dapat mengungkapkan kasih yang kita miliki kepada orang-orang yang kita cintai, dan betapa besar pun kasih yang kita miliki untuk orang ini, kita tidak mampu mengungkapkannya. Karena kalau orang sudah luka batin, dia tidak bisa mengungkapkan kasih itu. Dia hanya bisa membuat orang ini terluka, dan hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan suatu perhatian. Seperti itu teman-teman. Jadi pada dasarnya Yesus datang ke dunia ini mempunyai suatu misi, yaitu memberikan kepada kita kehidupan baru, dan di mana kita dapat merasakan persatuan cinta kasih dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kedatangan Yesus sebagai penyelamat ke dunia ini juga untuk melenyapkan segala hambatan yang ada dalam kehidupan kita, untuk dapat kita sendiri memulai kehidupan yang baru.
Baik teman-teman yang di rumah, setelah kita mendengarkan pengarahan tentang sesi Yesus Penyelamat, pada saat ini kita mau mendengarkan sharing dari teman-teman kita. Dan pada saat ini kita juga sudah kedatangan teman-teman kita, mahasiswa dari Institut Sandiwana. Dan kita mau kenal dulu nih dengan mereka berdua. Silakan yang dari sini. Halo, shalom teman-teman di rumah. Perkenalkan nama saya Amanda Okta Karolina. Kalian bisa memanggil saya Amanda. Halo Amanda. Dan saya Oktaviani, biasa dipanggil Berry. Halo Berry. Nah, pada sesi kali ini kita mau mendengarkan sharing di mana pengalaman luka batin yang dihadapi oleh Kak Amanda nih. Silakan Kak Amanda. Terima kasih Dara. Jadi teman-teman di rumah, pada saat ini saya akan berbagi pengalaman saya di mana saya pernah mengalami luka batin. Nah, di suatu kejadian, di suatu itu saya pernah mengalami luka batin, di mana saya mengalami luka batin kepada ayah saya. Nah, apa yang mengalami saya luka batin terhadap ayah saya, di mana saat itu ada dalam suatu kejadian dan suatu hari saya memutuskan dan saya merasa saya dipanggil dan dipilih untuk percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Nah, setelah saya memutuskan saya untuk memilih Tuhan Yesus dan mengimani Tuhan Yesus, di satu sisi saya sangat bahagia dan sangat bersyukur, namun di sisi lain saya, terutama ayah saya, menentang keputusan saya. Nah, di saat itu saya heran dan saya marah. Kenapa ya? Saya rasa keputusan saya ini bukanlah keputusan yang buruk. Nah, kenapa ayah saya menentang saya? Nah, sampailah pada suatu kejadian lagi, kami bertengkar hebat, kemudian ayah saya marah dan saya pun marah kepada ayah saya, bahkan sampai ayah saya berkata, kamu tidak boleh lagi memanggil saya ayah kamu, dan ya sudah, kamu sudah memilih jalan hidupmu, kamu jangan datang lagi kepada saya. Nah, di saat itu saya merasa hati saya begitu hancur. Kenapa ya? Ayah yang sangat saya sayangi akhirnya berkata seperti itu. Apa yang salah dari saya, gitu kan? Di situ saya merasa sangat marah, dan saat itu saya pun menyadari bahwa saya mengalami luka batin. Nah, sampailah kepada suatu ketika, di suatu hari saya mendengar, dan pada saat itu di gereja Katolik saya mendengarkan ada pengumuman bahwa akan diadakan camping rohani. Nah, saat itu saya belum tahu apa itu camping rohani. Kemudian saya memutuskan untuk ikut. Kemudian disitulah saya mulai belajar tentang dan mendalami iman Katolik. Nah, saat saya ikut begitu, ternyata saya itu membawa luka yang begitu banyak, terutama pengalaman pahit yang sudah saya alami. Nah, di saat itulah saya merasa dan saya menyadari bahwa saya terluka. Saya ini adalah manusia yang terluka dan begitu banyak luka batinnya, gitu kan. Di saat itu pun saya sempat bingung dan bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Ternyata saya ini manusia yang terluka, gitu kan. Ternyata dengan kasih Tuhan itu secara tidak langsung memanggil saya untuk saya ikut camping rohani. Kemudian saya merasa Tuhan menginginkan saya untuk membuka hati bahwa saya adalah manusia yang terluka, bahwa saya harus sembuh. Kamu harus menyembuhkan luka batinmu, silahkan kamu buka hatimu. Nah, saat itu saya sungguh-sungguh mau membuka hati saya. Saya mengingat kembali pengalaman buruk yang pernah saya alami dengan ayah saya, yang membuat saya terluka, yang membuat saya merasa ditolak. Begitu akhirnya saya menyadari saya terluka,
dan saya sungguh-sungguh membuka hati saya ingin sembuh, dan puji Tuhan saya bisa sembuh dari luka batin saya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu setelah saya pulang dari camping rohani 4 tahun ke depan, seiring berjalannya waktu, saya juga bersyukur sekali saya bisa kuliah di Institut Santi Buana ini, dimana yang namanya manusia itu pasti kan pernah mengalami luka gitu kan. Saya juga menyadari yang namanya luka pasti akan kambuh lagi begitu kan. Nah, saya menyadari itu, tapi di seiring berjalannya waktu, apabila saya tulus dan saya ingin selalu sembuh, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk saya kembali sembuh. Nah, setelah saya masuk di Institut Santi Buana ini, saya bersyukur betapa saya manusia yang terluka, saya bisa sembuh asalkan saya mau. Nah, kemudian setelah 4 tahun kemudian, saya bertemu kembali dengan ayah saya. Akhirnya saya merasa saat saya bertemu dengan ayah saya bukan benci dan dendam yang saya rasakan, kayak rasanya saya mengasihi beliau begitu. Saya mengasihi beliau meskipun beliau mungkin belum menunjukkan bahwa beliau masih sayang kembali, tapi saya percaya bahwa sebenarnya beliau itu sangat mengasihi saya, karena kan beliau adalah orang tua saya dari kecil begitu kan, mengurus saya percaya bahwa saya serahkan kepada Tuhan gitu. Nah, setelah saya bertemu dengan ayah saya, perasaan damai, kasih itu ada di dalam hati saya. Saya sangat bersyukur saya tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah lagi kepada ayah saya setelah beberapa tahun tidak bertemu lagi. Jadi saya merasa terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh dari luka saya. Saya sudah bisa ikhlas, saya sudah bisa menerima apapun yang saya alami, pengalaman buruk yang saya alami terhadap ayah saya gitu. Jadi saya merasa saya sudah menang gitu. Saya menang, bisa melawan dan bisa sembuh dari luka batin saya. Mungkin sekian dari pengalaman saya. Ada cerita yang luar biasa ya teman-teman, tentang bagaimana Amanda sendiri boleh mengampuni ayahnya dan mengalami kesembuhan dalam luka batin yang ia alami. Nah, pada saat ini kita mau mendengarkan tanggapan dari Kak Oktober ini terkait dengan proses penyembuhan yang Amanda lakukan. Silakan Kak. Baik, teman-teman, di sini kita udah mendengarkan sharing pengalaman Amanda tentang luka batin terhadap ayahnya ya. Nah, teman-teman, proses penyembuhan luka batin ini yang kita lihat bahwa Amanda ini mempunyai luka batin yang begitu dalamnya Amanda yang jadi sehingga luka batinnya itu merasa bahwa dia itu jauh dari orang tua pertama. Mungkin dia merasa bahwa orang tuanya tidak mengasihi, terutama ayahnya. Perlu kita ketahui teman-teman, perlu kita juga sadari bahwa setiap manusia itu mempunyai luka batin. Terutama saya sendiri pasti mempunyai luka batin. Nah, kita sudah dengar luka batin yang Amanda jelaskan kepada kami. Nah, teman-teman, di sini ketika kita ingin sembuh dari luka batin, perlu yang pertama kita lakukan adalah membuka diri. Dalam arti membuka hati kita dan menyerahkan hati kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan Yesus bekerja dalam hati kita sehingga dalam proses penyembuhan luka batin itu Yesus dengan tidak sengaja kita itu sedang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, teman-teman ya. Nah, setelah kita membuka hati, membuka pikiran, membuka seluruh luka-luka batin kita serahkan kepada Tuhan, maka luka-luka batin yang kita alami akan sembuh. Jadi Amanda ini berusaha mengampuni, memaafkan, bahkan dia itu berusaha melawan ego untuk mengampuni ayahnya walaupun tidak terbalas oleh kasih sayang oleh ayahnya, begitu teman-teman.
Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, teman-teman di rumah, kita sudah mendengarkan bagaimana proses untuk sembuh dari luka batin sendiri, di mana kita harus membuka diri kita untuk dapat mengampuni orang lain. Nah, dengan mengampuni kita juga dapat mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi hati kita pun dapat tenang, seperti itu teman-teman. Jadi pada dasarnya kita harus menerima cinta dari Tuhan. Kita harus benar-benar membuka diri untuk menerima cinta dari Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman yang di rumah, apakah pada saat ini teman-teman mau menerima cinta Tuhan dan mau mencintai Tuhan dengan membalas cinta Tuhan? Sekian dari kami. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Terima kasih buat penyertaan sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat yang Tuhan kepada diri kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami boleh mendapatkan rahmat untuk dapat mengampuni orang-orang yang telah melukai diri kami, serta kami boleh memulai penyembuhan luka-luka dan kelekatan-kelekatan yang ada dalam diri kami. Mohon curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kami. Dan pada saat ini, kami juga mau menyerahkan diri kami, agar kami boleh mampu melaksanakan segala perintah yang Engkau sampaikan kepada kami. Semua doa ini Tuhan kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami.